Bun, nggak usah pusing-pusing kalau lagi ada acara, sajiin aja puding coklat Milo ini pasti nggak bakal nolak. Selain rasanya yang enak, bikinnya juga mudah banget. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini beratnya 30 gram, kemasan besar. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Boleh ditambah atau dikurangi. Kemudian aduk hingga tercampur merata supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk kembali. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya, masak puding coklat menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau memasak puding coklat ini tidak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman, karena kalau ditinggal-tinggal, puding coklatnya itu bisa menggumpal. Jadi harus terus diaduk-aduk terus seperti ini. Kalau puding coklatnya sudah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, tuang puding coklat ke dalam cetakan atau loyang. Kalau misalnya nggak punya loyang seperti ini, bisa pakai cetakan apa saja yang teman-teman punya di rumah ya. Biarkan puding coklat hingga betul-betul set. Puding coklatnya ini sudah betul-betul set. Kemudian ini akan aku potong-potong seperti ini teman-teman. Jadi puding coklatnya ini aku potong dadu. Untuk potongannya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, jadi sedang aja. Dan hasilnya itu seperti ini teman-teman. Tuh, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan panci, masukkan 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram. Tambahkan 4 saset Milo bubuk. Dan 1200 ml air. Selanjutnya aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai hawa panasnya muncul ya teman-teman, sampai tidak ada lagi bahan-bahan yang menggumpal seperti ini. Untuk milonya ini di awal memang masih menggumpal, tapi nanti kalau misalnya airnya sudah mulai panas, milonya itu akan larut dengan sendirinya. Nah, kalau sudah larut milonya ini udah bisa ditinggal ya teman-teman, ditunggu sampai mendidih. Sesekali diaduk juga boleh. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, kecilin banget apinya. Kemudian tambahkan 4 saset kental manis. Untuk kental manisnya ini saya masukkan di akhir supaya kita nggak capek ya teman-teman ngaduknya dari awal. Kalau misalnya kental manisnya kita masukkan di awal, itu kita harus terus-menerus mengaduk sampai mendidih. Karena adonan susu itu tidak boleh sampai pecah ya teman-teman. Kalau adonan susunya pecah, nanti rasa pudingnya juga akan berbeda. Nah, untuk di tahap ini teman-teman, tadi kan aku belum masukkan gula. Kalau misalnya setelah ini diaduk-aduk seperti ini dan dirasa itu kurang manis, teman-teman bisa menambahkan gula di tahap ini. Ini diaduk sampai betul-betul larut, gunakan api yang kecil saja. Untuk puding ini aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kalau misalnya teman-teman masih juga kurang manis, bisa disesuaikan lagi ya teman-teman. Ini aku pakai 3 sendok saja. Kalau aku cenderung kurang suka dengan makanan yang terlalu manis. Nah, kalau misalnya teman-teman yang suka manis bisa menambahkan 5 sampai dengan 7 sendok makan ya. Atau disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Ini aduk. Kalau sudah larut dan kembali mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk lagi sampai uap panasnya berkurang. Untuk mengemas pudingnya saya menggunakan cup belimbing. Ini ukurannya 100 ml ya teman-teman. Untuk puding milonya ini saya tuangkan ke dalam cup. Ini dituangkan setengah saja ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya untuk jelly Nutrigelnya tadi saya masukkan ke dalam cup seperti ini. Sambil diaduk ini ya teman-teman, supaya tercampur. Dan ini saya tambahkan kurang lebih 1,5 sendok makan.
Dan ini jelinya udah saya masukkan semuanya. Selanjutnya pudingnya kita tunggu sampai set. Dan sambil menunggu pudingnya set, untuk sisa puding Milonya tadi, ini akan saya masak lagi. Kemudian saya tambahkan 75 gram coklat batang. Ini DCC, saya pakai merek Cokolata ya teman-teman. Kemudian lanjut nyalakan api, gunakan api kecil saja. Dan selanjutnya ini diaduk-aduk sampai coklatnya larut. Kalau coklatnya sudah larut seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Dan ini untuk puding Milonya itu udah setengah set. Tapi ini kalau misalnya kita timpa udah nggak jebol lagi ya teman-teman. Ini aku pakai sendok biar aman. Ini supaya cepet ya teman-teman. Jadi aku nggak tunggu sampai set banget. Aku tuang pakai sendok seperti ini supaya lebih. Kalau ada gelembungan seperti ini bisa dipecahkan ya teman-teman, supaya lebih halus permukaannya. Dan ini semua puding coklatnya udah aku tuang ke dalam cup. Selanjutnya puding ini akan saya biarkan sampai betul-betul set. Jadi ini jangan ditutup dulu ya teman-teman, tunggu sampai betul-betul dingin dan hawa panasnya betul-betul tidak ada lagi. Tujuannya supaya pudingnya tidak cepat basi, tidak menguap, dan tidak mudah berair. Begitupun kalau misalnya teman-teman mau masukin puding ini ke dalam kulkas, tunggu sampai betul-betul dingin dan set ya teman-teman. Karena kalau langsung dimasukkan ke dalam kulkas, sementara uap panasnya masih ada walaupun cuma sedikit, nanti uap panasnya itu akan tertahan di dalam cup dan nanti menyebabkan pudingnya itu mudah berair. Dan teman-teman, ini puding Milo coklatnya udah betul-betul set banget dan udah dingin banget. Sekarang mau langsung aku cobain. Bismillah, Masya Allah ini lembut sekali. Tuh teman-teman, tampilan dalamnya itu cakep banget. Bismillah. Seger banget. Manisnya itu pas banget. Dan bagian coklatnya itu nyoklat banget, Milonya berasa. Teman-teman harus cobain puding ini di rumah. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, aku sesayang itu sih sama panci gemoy ini. Ini dari Premier SUS 304 anti karat anti korosi. Bisa dipakai di kompor gas dan kompor induksi. Nah, ini untuk kukusannya kecil mungil. Muat banget ya untuk manas-manasin makanan. Kalau misalnya ada sisa-sisa nasi waktu pagi tuh kita tinggal panasin pakai ini. Terus nih, ini bisa untuk ngegoreng juga, bisa untuk masak sayur, bisa untuk masak air. Terus bagian gagangnya ini serat kayu, jadi anti panas. Bersihnya ini juga gampang banget. Untuk tutupnya ini pakai tutup kaca, jadi transparan kayak gini. Yang mau samaan langsung check out di keranjangku ya.